acara ini. Peraturan yang pertama adalah selama sesi online sharing session berlangsung, mikrofon harap dimatikan. Peraturan yang kedua adalah peserta dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di ruang chat Google Meet saat diskusi berlangsung dengan menyebutkan nama, prodi, angkatan, kemudian pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan akan diseleksi beberapa dan akan dibacakan pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Peraturan yang ketiga adalah peserta tetap menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Peraturan yang keempat, peserta dapat memberikan feedback atau tanggapan dengan batas 1 kali. Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara pada online sharing session hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, acara yang kedua pengenalan narasumber, acara yang ketiga adalah penyampaian materi, acara yang keempat adalah sesi tanya-jawab, acara yang kelima adalah penutup. Itu tadi susunan acara online sharing session pada pagi hari ini. Sebelumnya, online sharing session adalah kegiatan sharing online yang diadakan oleh kelompok studi ilmiah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret yang bertujuan untuk mendampingi dan mempersiapkan mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir, dalam menghadapi skripsi dan tugas akhir beserta strateginya. Dan dalam online sharing session kali ini, terdapat 4 rangkaian acara. Acara yang pertama yaitu strategi menyusun proposal dan tugas akhir yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2020 yang membahas tentang strategi menyusun proposal, kemudian bagaimana cara kita menentukan keyword, bagaimana cara kita menentukan ide, dan lain-lain. Acara yang kedua yaitu tips and trick presentasi skripsi dan tugas akhir yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Sesi yang ketiga adalah tips mudah menulis skripsi dan tugas akhir yang akan dilaksanakan pada Sabtu 27 Juni 2020. Kemudian masih ada online sharing session yang keempat sebagai penutup serangkaian acara online sharing session yang akan diadakan nanti menunggu saja jarkomannya. Sebelum memasuki pemaparan materi tentang trik and tips presentasi skripsi dan tugas akhir ini, saya perkenalkan narasumber online sharing session kita pada pagi hari ini. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Mercy Bentri Yunidanova, SPMSI. Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret dan Award LPDP Skor Alsip Program Doktor. Beliau adalah seorang dosen dan peneliti di Laboratorium Ekologi dan Manajemen Produksi Tanaman Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Beliau lahir di Tegal tanggal 22 Juni 1987. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 2009 dengan IPK 3,94. Kemudian beliau melanjutkan magister di Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 2011 dengan IPK 3,98. Beliau juga tergabung dalam Sustainable Agriculture Food and Enemy Network atau SAF Network, kemudian Perhimpunan Agronomi Indonesia Peragi dan Perhimpunan Hortikultura Indonesia Perhorti. Itu tadi CV dari Ibu Mercy. Selanjutnya kepada Ibu Mercy, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bunga. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya Bu, sudah. Ya, baik. Nah, terima kasih atas rekan-rekan yang setia hadir untuk online sharing session yang kedua. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi yang pertama. Ya, saya mungkin mengingatkan kembali, ini bukan kuliah ya, jadi ini adalah sharing. Kalian bisa
curhat atau sharing apa saja terkait dengan preparation to become a final year student. Jadi untuk mahasiswa tingkat akhir, karena tantangannya begitu besar, di sini harapannya kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, mana yang lebih fit untuk kalian, yang lebih nyaman untuk kalian. Baik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan yang mungkin belum tergabung di OSS seri 1, misalkan masih ada pertanyaan yang tersisa, semoga nanti waktunya bisa cukup dan kita bisa membahas kembali tentang itu. Baik, saya mulai dengan menyajikan PowerPoint saya sebagai guideline saja. Pada prinsipnya, saya lebih suka seperti minggu lalu, yaitu kita lebih banyak berinteraksi. Jadi apa sebetulnya problem-problem. Ini PPT-nya nggak mutlak menjadi satu yang harus betul-betul jadi panduan, tapi bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah untuk tingkat akhir. Oke. Baik, semoga sudah terlihat. Mbak Bunga, sudah terlihat ya presentasi saya? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Mbak Moderator bahwa ini adalah sesi yang kedua, dan meskipun di leaflet ini tertanda 3 seri, sebetulnya kita punya 4 seri, nanti closingnya akan ada informasi tersendiri dalam leaflet yang terpisah. Jadi setelah kalian lulus, tuh harapannya kalian bisa studi lanjut, dapetin beasiswa. Jadi OSS yang keempat membahas tentang untuk mendapatkan beasiswa. Ya, jadi jangan sampai kelewatan ya. Baik, untuk rekan-rekan yang mungkin baru tergabung di seri yang kedua, mungkin sepintas saja, atau mungkin teman-teman yang sudah hafal kemarin ya. Jadi ini nama saya, rekan-rekan bisa panggil saya Mercy. Tapi kalau di tempat lahir saya nggak ada yang kenal Mercy, yang kenalnya Bientri. Nggak masalah. Kemudian tadi sudah disebutkan pendidikan S1 dan S2 saya sudah, dan di bawah ini ada Instagram, Facebook, dan email saya apabila kalian mau berkomunikasi lebih lanjut, sangat terbuka. Dan aktivitas saat ini saya mengajar di program S1 dan juga diploma di sekolah vokasi, yang keduanya ada di UNS. Bidang saya adalah pertanian, jadi bidang sains, tapi sebetulnya prinsipnya sama antara sains dan sosial. Kemudian ini yang akan menjadi materi di sesi yang keempat adalah, alhamdulillah karena saya mendapatkan atau menjadi awardee LPDP untuk program doktor ke Osaka University. Nanti kita sharing bersama, dan tidak hanya saya, nanti karena kalau saya mungkin doktor, saya akan menghadirkan juga rekan-rekan saya yang mendapatkan beasiswa LPDP pada program master. Nanti akan ada 2 teman saya yang join awardee LPDP untuk program master di tanggal berapa mungkin nanti diagendakan, akan diinfokan kembali. Ya, alhamdulillah yang menjadi motivasi saya dan bagaimana saya kita bersama-sama KSI adalah, alhamdulillah waktu saya menjadi program sarjana dan bisa menjadi lulusan terbaik, harapannya kita semua bisa mencapai itu gitu. Kemudian juga pengalaman-pengalaman internasional, saya ingin mengajak semua rekan-rekan mahasiswa, yuk kita menggali pengalaman yang lebih luas, menambah rekan, tidak hanya dalam satu provinsi, satu Indonesia itu udah pasti, tapi lebih dari itu, bangunlah kolega supaya dunia ini tuh jadi nyaman karena kalian punya teman di mana-mana. Oke. Kemudian ini moto hidup saya, dan semoga bermanfaat untuk kalian, bahwa yakinlah bahwa kecerdasan bukan milik kita tapi titipan Tuhan, dan akan tetapi bahwa kecerdasan itu diamanahkan untuk kita adalah untuk kebaikan umat manusia.
Dan jangan takut bersedekah, baik bersedekah berupa material atau ilmu atau apapun, karena sesungguhnya tidak akan ada yang hilang. Itu tetap ada di kita, bahkan kita mendapatkan lebih dari itu. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Nah, kenapa saya mengajukan judul ini? Sebetulnya pengalaman saya saya masuk UNS 2012, jadi almost 8 years ya, 8 tahun saya di sini. Saya melihat mahasiswa itu ternyata punya kelemahan dari sisi presentasi. Meskipun sebetulnya kayaknya itu umum, hampir setiap hari di setiap mata kuliah, di setiap jenjang mau semester 1 sampai semester atas, mahasiswa sekarang dengan sistem pembelajaran Student Center Learning SCL yang diterapkan di semua universitas di Indonesia bahkan di dunia, itu mewajibkan mahasiswa aktif dan membuat presentasi. Tapi pada kenyataannya banyak yang lemah di situ. Dan satu lagi alasannya adalah karena di kelas itu tidak diajarkan tips and trik presentasi, lebih diajarkan pada fokus materi ataupun penyajian ilmiah itu lebih ke tata tulis, sedangkan kemampuan kalian berbicara di depan publik, meskipun hanya lingkup teman-teman sendiri, itu sangat lemah. Nah, dari situ saya anggap penting untuk kita semua bersama-sama belajar untuk presentasi kita lebih baik. Ya, jadi kita ingat kembali bahwa apa sih sebetulnya presentasi? Presentasi adalah suatu semacam pidato ya, dan itu pun kita sudah laksanakan dari kita pendidikan dasar. Pidato atau bercerita akan suatu produk, ide yang baru, atau suatu lingkup pekerjaan, atau tugas kuliah yang disampaikan kepada audiens. Bentar, kok next-nya agak terganggu saya ya. Sorry, sebentar, agak ngeheng. Next-nya. Oke. Ya, jadi presentasi adalah suatu tipikal demonstrasi, menunjukkan, memperkenalkan, atau seperti kuliah, atau seperti ini, momen bicara dalam forum tertentu untuk menginformasikan sesuatu, mengajak, menginspirasi, memotivasi, atau juga kita menyajikan suatu ide yang baru atau suatu produk. Nah, presentasi ini adalah bagian dari public speaking. Dan kalau kalian tahu, rekan-rekan mahasiswa, kalau kalian mau training public speaking di luar karena ada yang profesional, itu biayanya bisa sangat mahal, di atas 5 juta. Kalian akan di-training untuk berbicara yang baik, body language yang baik, attitude terhadap audiens, itu ada tersendiri. Nanti misalkan kalian kerja, lulus, kalian mau improve public speaking-nya, itu ada. Nah, tapi kita harus belajar dasar-dasarnya dulu ya. Jadi, presentasi adalah suatu proses menyampaikan ide pada live audience. Audiensnya melihat kita. Audiensnya itu ada, nyata. Jadi kalau kita ngomong sendiri itu bukan bagian dari presentasi. Oke, kalau saya ini kayak ngomong sendiri di ruangan gitu. Oke, nah ini dia kenapa jadi penting, karena mahasiswa sering sekali dihadapkan pada aktivitas ini, bisa untuk penyampaian tugas mata kuliah, karena itu tadi, sekarang sistem pembelajaran itu SCL, dan ke depan akan seperti itu lagi, seperti itu terus. Mahasiswa dianggap sebagai seseorang yang sudah dewasa, yang mampu berkreativitas, mencari informasi sendiri, sehingga nggak akan diceramahin seperti anak SD sampai pendidikan menengah. Akhirnya dosen akan menantang kalian, dalam tanda kutip, menantang untuk kalian mencari bahan dan mempresentasikannya di depan teman-teman atau ke depan dosennya. Kemudian yang sekarang lagi marak itu PKM ya. PKM, kalau kalian dari sisi substansinya udah oke dan kalian lolos tahap berikutnya, di depan reviewer kalian akan live presenting something gitu.
Jadi presentasi, dan kalau kalian mungkin yang masih selalu semangat untuk mengajukan PKM, bahwa yang menang di tingkat PIMNAS nasional, mereka punya kemampuan presentasi yang sangat luar biasa, dan nggak hanya tentang materi atau tampilan PPT, tapi body language-nya itu sangat-sangat terlatih gitu, well prepared. Ya, oke. Kemudian karya tulis ilmiah, karena sekarang banyak banget lomba LKTI, jadi itu bisa menjadi ajang kalian untuk menyampaikan ide dan juga presentasi. Kemudian konferen, karena sekarang mahasiswa tingkat akhir juga biasanya dosennya terus gini, oke, skripsinya nggak hanya sampai skripsi aja ya Mas, Mbak, tapi kalian harus publikasikan lewat seminar nasional atau international conference. Pastinya kalian akan berhadapan tidak hanya dengan rekan-rekan, bahkan kalian akan ketemu sama audiensnya lebih luas, yaitu peneliti-peneliti. Pressure-nya beda. Oke, nanti kita bahas. Terus aktivitas lomba tadi sudah, aktivitas organisasi, yang kalian aktif organisasi itu pastinya. Karena memang dengan presentasi itu kan mempermudah penyampaian ide. Bisa aja sih kita ngomong aja gitu, tanpa menyampaikan satu tulisan, tapi akan lebih mudah dimengerti dengan bantuan tool-tool tertentu untuk presentasi. Terus yang pasti adalah proposal skripsi, karena ada ujian proposal, dan tugas akhir untuk mahasiswa diploma, dan finally pastinya adalah presentasi hasil skripsi. Presentasinya ada 2, biasanya ada seminar dulu ke rekan-rekan, terus habis itu presentasi hasil di depan dosen. Jadi mahasiswa tingkat akhir itu sudah nggak bisa mengelak lagi untuk harus bisa dan mampu dan mau untuk presentasi. Nah, jadi ini tadi saya nggak perlu nyebutin lagi, tapi yang kita harus ingat di sini adalah bahwa ada keywordnya. Supaya kita enak, saya nggak mau kalian terjebak dengan definisi yang panjang lebar gitu. Ya, keywordnya pasti ada ide atau satu gagasan dan ada audiens. Itu keywordnya. Ya, kalau kita bicaranya sendiri, seperti saya gini, seakan-akan saya di ruangan sendiri gitu, seakan-akan tidak presentasi, tapi karena saya berhadapan dengan kalian, live audience pun secara virtual, itu jatuhnya jadi presentasi, ada audiens yang memperhatikan saya. Dan nggak hanya ide, karena yang di capture, yang ditangkap oleh audiens itu tidak hanya idenya, tapi juga tampilan. Tampilan itu nggak hanya masalah baju atau kostum, tapi juga kemampuan intonasi kita berbicara, penekanannya, nada suara, nah seperti itu. Jadi, dan itu nggak bisa, kayaknya ngomong biasa aja gampang deh, biasanya tidak demikian. Oke, next, aduh kok sebentar, ini di selanjutnya. Oke. Nah, sekarang ini deh, nggak usah pengertian langsung ini ya. Apa sih masalah yang sering dihadapi? Hasil saya bisa dibilang kayak survei ya, meskipun saya tidak analytical survei atau enggak scientifically survei gitu. Yang sering saya lihat dari rekan-rekan mahasiswa, kalau presentasi itu masalahnya adalah yang pertama, biasanya kurang lengkap materinya. Terus presenternya nggak nguasain. Dan yang kedua adalah toolnya untuk presentasi, umumnya pakai PowerPoint, itu membosankan. Jadi audiens itu ngantuk hawanya. Atau kapan sih selesainya gitu. Jadi kalau kalian datang ke suatu acara, ada yang presentasi, terus kok kapan ya selesainya, nggak selesai, itu kan berarti oh ada yang nggak beres sama presentasi audiensnya, penampilan audiensnya. Penampilan dari pembicaranya. Dan yang paling penting adalah ini, masalah yang sering dihadapi adalah presenternya mengalami gugup atau nervous. Itu biasa banget. Termasuk saya dulu juga seperti itu. Bahkan sampai sekarang sebetulnya, kalau meskipun saya udah sering bicara di depan publik, tapi kalau awal-awal suka nervous. Tapi saya pikir nggak apa-apa, nervous itu ada sisi positifnya untuk kita well prepared, supaya kita benar-benar memperhatikan persiapan.
Tapi nggak boleh sering-sering atau nggak boleh terlalu berlarut-larut. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Nextnya komputer saya. Sorry. Nah, kita bahas yang poin pertama dulu. Umumnya ada yang mengalami masalah presentasinya tuh nggak lengkap, terus apa sih efeknya gitu. Nah, kita balik lagi ke tujuan dari presentasi. Itu kan attract ya. Kita itu harus mampu membuat daya tarik untuk audiens terhadap pesan kita. Intinya itu kalau kita bisa teriak ke teman-teman kita misalkan atau audiens, ini penting loh gitu. Kamu dengerin gue dong, kamu dengerin saya dong. Soalnya ini penting banget. Saya tuh sudah menyiapkan ini tuh lama gitu misalkan. Atau kalian reviewer PKM gitu. Kalian adalah peserta yang mau direview di PKM. Tolong dong Pak dengerin saya gitu. Nah, kalau kalian materinya aja kurang lengkap, itu biasanya gagal dalam menyampaikan pesan dan menjadi ada yang miss, itu menjadi juga nggak menarik gitu. Nah, yang pastinya adalah kalian harus ngerti kalian berbicara dengan siapa. Karena lengkap nggak lengkapnya itu kan sense ya, maksudnya dia itu kepekaan tergantung juga dari acaranya, dari eventnya, dari audiensnya juga, dari tujuan acaranya juga. Dari tujuan papernya juga. Jadi kalau kita berbicara tentang PKM, karena tujuan kita itu ke reviewer, ya selengkap mungkin, tapi jangan sampai terlalu lama, jadi nggak track lagi. Oke, selanjutnya. Nah, jadi gimana untuk mengatasi materi prestasi yang kurang lengkap? Yang pertama adalah balik lagi ke tujuannya. Kita tujuannya mau apa sih? Oh, kita mau tujuannya ujian proposal gitu. Ya, berarti selengkap apakah? Nah, itu kan balik lagi ke aspek penting materi nomor 2. Jadi kenali aspek penting materi yang dipresentasikan. Kalau proposal kemarin yang kita bahas, itu kita harus menonjolkan dari sisi ide, alasan biasanya terdapat di latar belakang. Termasuk di dalamnya ada tujuannya pasti, dan metodologi. Bahwa aktivitas saya itu penting dan metodenya realistis, bisa dikerjakan, please kasih dana, misal. Nah, beda lagi kalau kita presentasinya skripsi atau laporan atau tugas akhir. Dia akan lebih fokus pada hasil, jadi itu yang harus kita lebih tekankan, kita lengkapi lebih detail. Nah, kalau kita lomba, LKTI, misalkan itu ide atau produk yang ditawarkan, kayak gimana sih, nah, itu harus lebih ditekankan. Dan bisa disiasati dengan menambahkan gambar, dan tambahkan informasi yang menarik, serta yang paling penting sebetulnya yang suka miss, kenapa presentasinya nggak lengkap, soalnya dibuatnya buru-buru, presentasinya jam 8, kalian baru bikin habis subuh. Ya, jadi kegagalan itu sebetulnya pokok permasalahannya adalah karena time management yang nggak bagus. Jadi kita bisa ngukur, kita itu ngukur kemampuan diri kita. Saya tuh kalau bikin materi PPT itu suka kreatif banget, jadi itu membutuhkan waktu yang lama, mungkin bisa sampai 6 jam. Oke, alokasikan waktu sebanyak itu. Kita yang ngukur, ada orang yang memang dia cepat sekali dalam membuat presentasi, bahkan saya pernah ada tugas, saya ikut training di Jogja, dan karena saya di rumah punya anak 2, saya nggak bisa bikin PPT, akhirnya saya hanya bikin PPT di kereta. Tapi it works gitu, maksudnya itu jadi lengkap, fungsional, jelas, karena saya sudah di kepala saya sudah menekankan, oke, ini yang harus saya highlight, yang harus saya lebih tekankan untuk presentasi saya. Bisa selesai dalam waktu kereta Solo Jogja, selesai dengan perintilan-perintilan, ya meskipun nggak terlalu rame ya gitu, tapi materinya tersampaikan.
So time management itu kelihatan dan dosen itu bisa menilai sebetulnya ini mahasiswa beneran ngerjainnya lama atau nggak lama. Jadi kalian tuh nggak perlu berbohong atau apa lah gitu ya, atau beralibi apa, sebetulnya orang ataupun bukan dosen lah, kita lagi presentasi apa gitu, kita bisa ngelihat kok orang itu tuh well prepared atau enggak, dia betul-betul mempersiapkan dalam waktu yang cukup atau tidak. Itu audiens bisa menilai, dan saya tahu kalian pun menilai saya gitu. Oke. Aduh, kok gini lagi. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah PowerPoint-nya kurang menarik. Nah, ini juga sering loh mahasiswa itu, padahal mereka itu mahasiswa harusnya lebih kreatif dari saya gitu. Kok kayak gitu ya, cuma kayak gitu aja ya PowerPoint-nya gitu. Yang harus kita ketahui adalah bahwa kita presenting something untuk audiens, bukan untuk kita. Kita mau udah ngerti, orang kita yang bikin kok gitu. Nah, jadi dan arti kata menarik itu bukan yang harus warna-warni, bling 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 gitu, tapi mudah dipahami. Jadi penyajian presentasi harus mampu dan mudah dipahami oleh audiens, sehingga audiens yang kita tuju itu akan tertarik dan menyetujui ide kita atau memberikan dukungan terhadap kita. Nah, sekarang itu kan daerahnya online, semua udah open access dan kreativitas itu bisa diwujudkan. Contohnya, untuk membuat PPT menjadi lebih menarik, kita sebetulnya nggak hanya terbatas di MS PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint, tapi kita juga bisa menggunakan perangkat pengolah presentasi yang lain. Ada OpenOffice Impress, ada Key, Presenter, ada iWork Keynote. Ya, pada prinsipnya kalian harus ngerti apa yang mau disampaikan, highlight-nya di mana, penekanannya di mana, dan sisanya ini hanya tool, kalian boleh pakai apa aja. Kalaupun kalian sudah bisa improve pakai PowerPoint, sudah bagus, sudah message-nya tersampaikan, eye-catching PPT-nya, oke, itu sudah cukup. Nah, kemudian bisa juga kalian memanfaatkan situs-situs untuk membuat presentasi, supaya jadi lebih menarik. Ini ada slidecarnival.com, ada canva.com, ada amaze.com, ada Visma dan Prensi. Yang sering saya lihat mahasiswa suka pakai Prensi ya. Nggak apa-apa, itu bentuk kreativitas yang kalian bisa explore. Dan biasanya presentasi itu juga ini sih kelihatan, oh ini orangnya seperti ini, itu bisa kebaca dari tipikal presentasinya. Nah ini tipsnya. Jadi tips itu dipilih sesuai kebutuhan aja, biar PowerPoint-nya menjadi lebih menarik. Yang pertama adalah nggak boleh banyak tulisan, namanya aja PowerPoint, kekuatan dari poin, poin-poin penting. Terus maksimalkan toolbar yang terdapat pada MS PowerPoint misalkan, itu kan banyak toolbar. Kemudian pakailah jenis dan juga ukuran huruf yang tepat. Nggak cuma cantik-cantik aja, tapi ternyata kalau audiens lihat dari jauh tuh susah dibaca. Tuh. Kemudian highlight atau soroti hal yang penting, contohnya tadi saya di awal itu ada bulat merah untuk meng-highlight pengertian presentasi. Tuh, kemudian menambahkan gambar. Nah, gambar bisa dipakai untuk pengganti teks sebetulnya ya. Misalkan datanya ditampilkan dalam bentuk pie chart. Nah, tapi yang paling penting adalah jangan sampai kalian itu redundant, berlebihan atau mubazir. Contohnya di slide ini udah nampilin pie chart, terus kayaknya kurang mantep deh. Ada mahasiswa kayak gitu nampilin skripsi gitu, dia tampilin lagi di bar chart gitu, dengan harapan aku tuh maksudnya memperjelas gitu. Tapi tidak seperti itu, karena kita juga mempertimbangkan waktu. Kalau berlebihan, audiens juga ini kan udah gitu. Tuh, kalian boleh juga menambahkan animasi atau video dalam durasi waktu yang masih memungkinkan. Nah, terus yang saya suka mengapresiasi mahasiswa adalah apabila mereka membawa produk realnya. Misalkan mahasiswa D3 saya, D3 yang saya ampu itu D3 Agrofarmaka, mereka punya kreatif, di tugas akhirnya memang membuat produk.
Pada saat presentasi, ini sebagai contohnya, mereka bilang, oke, tugas TA saya adalah membuat hand sanitizer, dia bilang gitu. Dia bawa gitu. Itu tuh lebih betul-betul membuat audiens tuh lebih tertarik gitu. Jadi ini adalah hand sanitizer buatan saya. Untuk proses pembuatannya dan lain-lain akan saya sampaikan pada presentasi hari ini gitu. Jadi kalau kalian memang sesuatu yang berupa produk atau misalkan nggak harus produk juga, misalkan penelitian tanaman apa untuk menghasilkan contohnya pasta pewarna gitu, kalian bawa pastanya, ini loh pastanya gitu. Itu yang mahasiswa kadang ngeremeh ke, nggak usah lah kayak gitu, repot banget bikin PPT-nya aja repot gitu. Tapi saat kalian bawa itu, orang-orang tuh akan impress gitu, akan terkesan. Oke, berarti orang itu memang betul-betul ingin menyampaikan idenya di publik, di audiens, dan dia sepenuh hati gitu. Karena pada bisnis semua orang tuh menilai effort, menilai suatu usaha. Itu dan nalurinya semua orang menurut saya. Ya, jadi kalian bisa bawa produknya. Terus minimalkan jumlah slide, jadi nggak usah banyak-banyak. Tapi ada, jadi kemarin saya ikut webinar, slide-nya ada 70, dan dia sangat stabil dalam menyampaikan, dan semua 70 slide itu ditampilkan dengan materi yang sangat menarik. Ada, pastinya itu punya jam terbang yang sangat tinggi. Ya, artinya dia sudah terbiasa berbicara di depan umum, menyampaikan poin-poin tertentu, ada juga. Tapi untuk kalian yang pemula, mending minimalkan jumlah slide dan maksimalkan kemampuan kalian untuk bereksplorasi dalam berbicara. Ya, karena pertimbangannya adalah alokasi waktu yang singkat. Nah, hal-hal seperti ini itu jarang dibahas di materi penyajian ilmiah. Oke, nah ini yang namanya toolbar ya, saya pikir semua pasti tahu sekarang, tapi suka banyak mahasiswa yang nggak memaksimalkan ini, semua yang ada di sini. Pastinya ini butuh waktu ya, jadi nggak bisa kita itu bikin slide mau bagus, tapi bikinnya cuma setengah jam. Ya nggak bisa kadang memaksimalkan hal yang ada di sini. Terus ya ini saya yakin semuanya udah paham dengan fungsinya, tapi itu tadi, bagaimana penggunaannya, enggak semua mahasiswa tuh menguasai itu. Nah, ini contoh dari penggunaan toolbar supaya dia sistematikanya bagus. Dan ini contoh penggunaan gambar. Kalau kalian bisa misalnya nunjukin ini dalam semacam 3 dimensi, itu jauh lebih bagus ya, kesannya hidup. Ini juga, ini sebetulnya membahas tentang tahapan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi jangan sampai ini confusing, jangan sampai itu bikin bingung malahan gitu loh. Misalkan ternyata kalian too much, nomornya juga malah bolak-balik gitu, jadinya malah membingungkan, itu juga jadi salah jadinya. Nah ini, yang sering dilakukan juga banyak kalian tuh jadinya terus confusing idea gitu, jadi maksudnya prestasi ini piye gitu bahasa Jawanya. Nah, hindari hal-hal yang membuat audiens menjadi bingung. Nah, apa itu contohnya? Hal yang pertama, karena tadi kita ingat bahwa presentasi adalah satu paket materi dan presenter. Contohnya adalah pertama saltum. Kesalahan kostum sehingga audiens itu bukan tertarik sama materi yang disampaikan, tapi tertariknya sama orangnya, atau kita malah ngetawain akan sesuatu hal yang nggak pas gitu. Itu pernah dialami oleh mahasiswa saya. Jadi mahasiswa saya presentasi hasil, dia cowok kebetulan, terus dia memakai baju yang menurut saya itu jadinya kayak dia mau jadi model gitu loh, nggak pas. Itu membuat audiens jadinya malah nggak fokus ke PPT-nya, akhirnya saya suruh dia ganti baju dulu. Oke, ganti baju dulu ya, habis itu baru balik lagi. Supaya dosen, mahasiswa semua fokus ke materi yang disampaikan. Itu, jadi meskipun itu terkesannya sederhana, tapi jangan sampai kostum kalian itu bisa attract hal yang lain gitu.
Jadi pilihlah kostum sesuai acara, dan hal yang penting adalah kostumnya tuh nyaman. Kemudian ada yang kesalahan pemilihan background. Contohnya gini, kalian backgroundnya tanaman, tapi kalian menampilkannya kartun-kartun. Kartunnya itu kartun boneka gitu. Ada yang seperti itu. Jadi nggak pas gitu jadinya. Terus kontras warna, jadi tulisannya jadi nggak jelas. Meskipun it depends ya, tergantung banget sama yang namanya apa namanya LCD ya kan. Oh, waktu saya coba di LCD-nya ini bisa kok, ini nggak bisa ya. Audiens tidak mau menerima alasan apapun gitu. Jadi saat kita itu presentasi itu seperti penyanyi sebetulnya. Pendengar hanya saya mau dengar lagu yang bagus. Mau kalian tadi malam batuk kayak mau kalian apa? Pokoknya sampaikan ya. Saya juga tadi salah, ternyata ngehanya apa komputer saya, dan itu tidak nyaman sebetulnya. Oke, terus kesalahan penentuan gambar pendukung gitu. Dia membahasnya tanaman, tapi isinya orang-orang lagi pegang payung gitu. Cantik sih, cantik template-nya, tapi kan nggak pas gitu. Jadi confusing idea dan too much animation. Dikit ada gambarnya, apanya muter-muter gitu tuh. Nah itu sense-nya harus ada. Kalian membangun kepekaan, oh bahwa ini tuh too much ya gitu. Oke, dan kayaknya Dan finally adalah masalah nervous. Ya, ini. Ya, itu wajar sekali ya di setiap awalan atau di event baru kalian akan nervous atau grogi. Itu tadi, tapi ada tipsnya supaya itu nggak berlarut-larut, nggak berkepanjangan, karena jadinya kalian nilainya turun. Oh iya, yang harus kalian ingat adalah selama kalian masih student, itu sebetulnya kalian dalam proses belajar dan nantinya aplikasinya adalah di dunia kerja. Kalau kalian tidak terbiasa kok nervous aja, nanti di dunia kerja nervous, kalian adalah mempertaruhkan kerja kalian, mempertaruhkan pekerjaan yang kalian dapat. Jadi itu harus sebisa mungkin kalian atasi. Nah, caranya kayak gimana? Mengenali audiensnya. Saya itu lagi ngomong sama siapa aja ya, gitu. Kayak saya ada acara ini, saya tanya ke panitianya, oke ini dari mana aja? Oh, mahasiswa semua, oke. Jadi karena kadang ini juga jangan sampai bahasa kita menjadi sesuatu yang menjadi bumerang untuk kita. Kita ngomongnya dengan pejabat gitu misalkan, tapi kita terlalu santai juga jadi nggak tepat. Jadi mengenali audiens. Jadi kita prepare, oh, oke, saya bakal ngomong sama prof ini, oke ya. Terus datanglah lebih awal. Nah ini kadang mahasiswa juga agak menganggap sepele. Presentasi jam 8, dia datangnya 8 kurang 5, dia pikir 5 menit itu cukup. Padahal kalian harus berusaha untuk mengenali lingkungan. Karena terkadang dengan tidak kenal lingkungan, contohnya adalah ada masalah di LCD, atau kalian berdirinya ternyata nutupin PPT-nya, atau kalian ternyata suaranya bergema gitu. Jadi kenali lingkungan. Saya selalu menyampaikan ke rekan-rekan mahasiswa saya, datanglah paling nggak tuh setengah jam sebelumnya. Itu udah mepet banget, tuh, setengah jam, supaya kalian ngerti lingkungan kalian. Dan pastinya kamu harus menguasai materi kalian semua. Dan tadi gunakan kostum yang tepat, tidak berlebihan dan nyaman, karena mindset orang Indonesia itu penampilan masih menjadi faktor yang sangat menentukan dan menimbulkan kesan. Kata suatu ini kan kesan yang pertama itu sangat menggoda gitu ya. Jadi bahwa penampilan pertama itu akan menjadi kesan yang tidak terlupakan. Nah, jadi ada orang yang dianggap kalau pakai jas, blazer itu jauh lebih kompeten dianggapnya dibanding yang pakai celana.
Mohon maaf ya teman-teman, ini ada sedikit kesalahan pada jaringannya, jadi tolong ditunggu dulu ya. Oh maaf, ternyata saya hilang ya. Tadi saya hilangnya sampai slide berapa ya, Mbak moderator? Halo Mbak. Pada saat presentasi Bu, bentar. Slide berapa? Wow. Terakhir slide terkait mengatasi grogi, Bu Mercy. Oh ya sudah. Oh, oke. Untunglah itu udah slide terakhir kok. Nah, yang seperti ini juga salah satu kendala ya. Jadi ketika terjadi hal seperti ini, Ya. ada kendala teknis, bagaimana caranya untuk tidak grogi itu juga. Nah, ya betul. Terima kasih Pak Gani sudah hadir. Tadi nelpon saya ternyata. Silahkan Bu. Ya, Pak Gani adalah pembina KSI. Terima kasih kehadirannya Pak Gani. Tadi semoga sudah tersampaikan poinnya 1 sampai 9 atau sampai berapa ya tadi ya, Mbak moderator? Tadi sudah tersampaikan pada sampai itu Bu, poin yang grogi tadi Bu. Tentang... Oh iya, ya, saya ini kan sepintas aja. Bentar, kok hilang ya tadi? Ya, jadi biar nggak grogi, saya ulangi lagi. Mungkin tadi ada yang terlewat. Yang pertama adalah mengenali audiensnya, kemudian datang lebih awal dan mengenali lingkungan di sekitar untuk lokasi presentasinya, dan pastikan kita nguasain materinya, menggunakan kostum yang nyaman, nggak berlebihan, sesuai acara, dan berpikir positif, persepsikan bahwa audiens adalah orang yang kita kenal. Nggak mudah, iya pasti nggak mudah, tapi itu by practice nanti kita bisa. Dan perlihatkan pose tubuh yang percaya diri, karena sebetulnya audiens itu bisa menilai kita itu kelihatan grogi ya, itu tuh pembicaranya kelihatan ini. Nah, kadang kita tidak menyadari bahwa kita melakukan gerakan-gerakan tertentu yang bisa menilai adalah audiens. Makanya gunakan teman terdekat untuk menilai kita. Kalau saya ngomong itu saya melakukan hal-hal yang ini enggak ya, yang kurang nyaman enggak. Misalkan ada yang dia terbiasa kalau ternyata berbicara depan umum tangannya begini, itu kan enggak sopan gitu. Terus fokus, dan yang terakhir adalah kita latihan.
Terus ini slide saya yang terakhir, ya, untung tadi keputusnya cuma slide terakhir. General tipsnya adalah Iqra, saya sering sampaikan kemarin juga bahwa Iqra membaca, sebetulnya nggak hanya sebatas membaca, tapi menghimpun juga. Kita presentasi mau berbicara ke audiens, kita harus bisa menghimpun dulu pengetahuan. Jadi di sini Iqra artinya juga menghimpun. Contohnya saat kita mau membaca, di mulut kita sudah mengumpulkan pronunciation atau ucapan M, E, M, B, A, C, A. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu ke orang lain, kita harus menghimpun materi yang mau kita sampaikan. Jadi itu maknanya. Jadi membaca di sini adalah lambang dari segala aktivitas yang dilakukan manusia, baik aktif maupun pasif. Dan finally adalah practice makes perfect. Jadi kalau pertama kalian masih belum gagal, belum confident, itu nggak apa-apa, tapi next-nya kalian harus better, kalian harus bisa mengoreksi kesalahan kalian, karena nggak bisa orang lain mengoreksi kalau kalian sendiri nggak menyadari itu, gitu. Oke, itu saja materi dari saya sebagai pengantar, sisanya kita diskusi aja tentang hal-hal yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Mercy atas materi yang sangat luar biasa. Acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, kepada teman-teman dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat di Google Meet. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Langsung juga nggak apa-apa. Ya, mungkin tadi sudah terjawab kali ya. Jadi kan biasanya agak grogi kalau pas mau presentasi. Jadi tadi tips-tipsnya silahkan dipilih mana yang aplikatif untuk rekan-rekan semua. Oke, sambil menunggu pertanyaan, kalau yang kemarin itu ada apa namanya? Oh, ini. Oh ya. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Saudara Amar Abdurrahman dari Fakultas Pertanian UNS. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi sebelum Bu Mercy putus koneksi membahas mengenai pakaian. Apakah bisa dijelaskan lagi, Bu, mengenai perbedaan pakaian jas dan pakaian kemeja biasa? Silahkan kepada Bu Mercy untuk tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Amar. Jadi prinsipnya dalam presentasi adalah kita menggunakan pakaian yang nyaman. Ditentukan oleh jenis acaranya dan nggak berlebihan. Selain itu yang paling penting juga adalah kita nyaman. Nah, mungkin di sini bukan mengenai perbedaan jas atau kemejanya ya, mungkin lebih ke arah penggunaannya, kalau saya menangkap dari pertanyaannya. Jadi, kalian kan mengetahui dulu acaranya apa, momennya. Kalau memang contohnya seminar hasil, untuk mahasiswa saya biasanya coba dong kalian pakai blazer, bukan jas yang harus formal banget, yang sekarang kan banyak ya outer-outer yang semi formal gitu. Nah, untuk membuat kalian menjadi acara yang kalian tampilkan menjadi formal, tapi nggak harus bajunya itu kaku gitu. Itu bisa menjadi alternatif. Nah, tapi bisa nggak pakai kemeja biasa? Nggak apa-apa, yang penting karena acara seminar ataupun ujian itu sesuatu yang formal dan berhadapan dengan dosen, jangan menggunakan pakaian yang terlalu rame, itu tipsnya. Ya, kayak misalkan pakaian terlalu rame itu kayak pakaian yang model-model ini, apa itu, Hawaii gitu, bunga-bunga, kayak gitu.
Ya, jadi kalau acaranya formal, gunakan pakaian yang lebih tidak terlalu banyak motif gitu. Kalau pakai jas, karena gini juga, kita juga mempertimbangkan kenyamanan kita di ruangan yang kadang AC-nya tidak stabil. Jangan sampai karena kita, oh ini seminar hasil, saya mau pakai jas, itu boleh, tapi malahan kalian gebrobyos, nggak nyaman, kan jadi bermasalah. Gitu. Itu juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan saat kalian presentasi. Itu ya Mas, semoga menjawab. Mas Amar, ada feedback mungkin? Oke, semoga cukup jelas. Ya, selanjutnya, oh ya, yang perlu kalian tahu sebetulnya kalau, oh ya mungkin saya tambahan sedikit ya. Memang kalau di luar negeri itu mereka nggak kenal batik ya, jadi acara formal mereka pakai baju dengan pattern yang polos, ya paling banter ya bergaris atau kotak gitu toh. Akan tetapi kalau di Indonesia dianggap kalau baju formal itu kan batik. Jadi nggak apa-apa kalian batik di event di Indonesia. Nah kalau kalian keluar negeri kalian bisa menggunakan batik juga karena kalian mau tujuannya adalah menunjukkan identitas. Itu boleh. Jadi bisa aja. Tentukan dari event acaranya dan tujuan kalian present. Karena presenting kan nggak hanya materinya tapi diri kita juga. Jadi gitu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya ya Mbak. Baik, terima kasih kepada Bu Mercy atas jawabannya yang sangat luar biasa. Pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Mbak Winda dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret. Izin bertanya Bu, bagaimana cara terbaik saat menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan saat presentasi Bu? Semisal ada problem dengan LCD-nya atau problem di video saat presentasi yang tidak mengeluarkan suara. Padahal sudah dicoba. Hal ini membuat kami yang menjelaskan menjadi panik dan tambah grogi saat di depan audiens. Terima kasih. Oke, ini juga sering terjadi ya Mbak Winanda ya. Sering banget terjadi. Kita sudah mencoba pas hari hanya atau bahkan pas 1 detik sebelumnya, oke kok pas ini nggak connect ya. Kata kuncinya tadi kita kembali ke atas. Adalah kita menguasai materinya. PowerPoint atau presentasi itu hanya tool, itu alat media untuk menyampaikan sesuatu. Tapi poin pentingnya adalah kita mengerti apa yang mau disampaikan. Kita bisa menggunakan langsung secara oral. Misalkan ternyata, oh LCD saya mati, LCD-nya mati. Terus kayak gimana? Ya sudah, berarti kalian menggunakan laptop sebagai guide, sebagai panduan. Dan sebetulnya akan lebih bagus lagi kalau kalian bisa langsung. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang malah aneh ya. Kalau kalian bisa ngomong langsung, kenapa harus pakai guideline? Itu bisa saja. Yang penting itu tadi, kalian harus prepare dalam arti persiapan juga untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, nggak ada LCD, saya pakai laptop saya langsung sebagai guideline, sebagai panduan untuk saya bicara. Atau juga kadang kalian kan memang membagikan materi pada audiens yang di print out, itu juga bisa jadi panduan. Yang terpenting adalah pastikan kalian tetap tampil confident, percaya diri. Dan materi bisa didengarkan live lewat diri kalian. Karena PowerPoint hanyalah tool, hanya alat, LCD juga tool. Kalau kita sangat tergantung dengan itu, kita menjadi bermasalah saat itu tidak ada. Jadi itu, kalau kalian memang sudah mempersiapkan, saya pikir pasti bisa diatasi hal-hal semacam itu. Gitu, ada alternatif, selalu ada alternatif, Mbak. Oke, gitu ya, Mbak Winanda. Ya, kita lanjut ya Mbak Moderator, Mbak Bunga. Baik, terima kasih kepada Bu Mercy atas jawabannya. Jadi ketika kita di presentasi kita harus lebih prepare dan lebih percaya diri ya Bu. Ya, oh ya lagi mungkin sering juga sih dosen presentasi mau ngajar terus mati lampunya kan. Terus mahasiswanya jadi gusar gitu. Kalau saya alternatifnya
ya saya pakai laptop aja, laptopnya sisanya saya cerita gitu. Ya untuk supaya tetap kita intinya adalah menyampaikan pesan kan. Oke. Istilahnya nggak ada tukang pos ya pakai alat yang lain kan bisa gitu. Coret-coret bisa, manfaatkan papan tulis bisa gitu. Oke. Ya Mbak moderator, Mbak Bunga silakan. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Aziz. Izin bertanya Bu, saya Aziz dari Fakultas Pertanian UNS. Bagaimana cara menyikapi situasi ketika kita mengalami kebingungan dalam menjawab pertanyaan dari audiens? Terima kasih Bu. Kepada Bu Mercy, dipersilahkan. Oh ya, jadi misalkan kita seminar hasil, terus audiens bertanya apa, kita nggak tahu ya. Bisa jadi hal itu karena memang pertanyaannya di luar dari batas pembahasan. Misalkan penelitiannya ini kok nggak ngukur ini ya, gitu. Terus kita balas, kita bisa menjawab dengan kata kuncinya dengan elegan dan tenang ya. Elegan dan tenang. Penelitian kami sampai di sini, sampai batasan ini. Akan tetapi ide yang Mbak Anu sampaikan itu sangat baik, semoga bisa dilanjutkan di penelitian berikutnya. Jadi bisa seperti itu, kalau memang itu adalah di luar dari jangkauan penelitian kita. Misal lagi, kita nggak bisa menjawab audiens nanya ini, nanya sesuatu yang masih in konteks, masih dalam konteks itu, tapi kita nggak bisa jawab. Ya, kita sampaikan sampai batas mana kita tahu, dan sisanya kita akui bahwa kita belum memiliki data itu atau belum memiliki informasi itu. Ya, kita sampaikan intinya adalah kita note penyampaian Anda, dan ini nanti akan menjadi catatan untuk saya untuk kita gali informasi lebih lanjut dan saya sampaikan di momen yang lain gitu. Jadi jawab dengan tenang dan elegan, gitu kata kuncinya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Mercy atas jawabannya. Berarti ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan, kita tuh harus tetap menjawabnya dengan elegan ya Bu? Jangan diem aja, apalagi ngebiarin dosennya itu diam sampai setengah jam gitu kan, sering kayak gitu ya. Terus yang ada mahasiswanya, saya nggak tahu, kayak gitu itu kan kayak pasrah banget gitu. Kita tidak menyukai, saya pikir semua orang nggak suka kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Mercy atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Salma Nabila Huwaida. Izin bertanya Bu, bagaimana cara untuk menarik audiens agar bisa tertarik dengan presentasi meskipun materinya tidak terlalu menarik karena sudah sering dipaparkan? Oke. Oh ya, terima kasih Mbak Bunga, Mbak Salma. Jadi ada presentasi kadang ada dua hal. Yang pertama nggak menarik karena orang nggak kenal, dan yang kedua udah sering diomongin gitu. Terus jadinya audiensnya mungkin berpikir kok mau ngomongin itu lagi gitu ya. Jadi pastikan kalian di awal itu bisa attract atau menarik perhatian audiens dengan sesuatu yang baru. Maksudnya gini, itu udah sering ngomong, iya udah sering diomongin sih, misalkan presentasi padi gitu, potensi padi. Tapi kalian gunakan sudut pandang yang lain di awal untuk mengarahkan audiens ngikutin cerita kita. Jadi kita pastinya harus kreatif. Jangan terus sama persis, kita nggak ada improvement sama sekali, itu jadinya membosankan. Kalian sendiri sebagai presenter juga akan terbebani. Kayak gini doang yang saya sampaikan ya gitu. Kalian harus menggali kreativitas, bagaimana melihat satu objek itu dari sudut pandang yang lain di awal. Di awal tuh harus mampu menarik audiens seperti itu. Ya. Atau satu lagi adalah apabila materinya itu sama sekali orang nggak tahu, terus kayaknya nggak bakal menarik nih karena orang pertanian kok kita mau ngenalin hukum misalkan gitu, misalkan ada sesuatu gitu. Nah, bagaimana caranya biar audiens sendiri tertarik? Dari awal kalian berusaha untuk membuat benang merah, jadi mencari hubungan yang terdekat, hukum. Terus kalian begini, misalkan tentang padi gitu. Teman-teman setuju nggak sih dengan sesuatu ide yang segar gitu? Setuju nggak sih kalau misalkan pangan kita itu
pangan kita itu terus stabil gitu. Jadi pakai dulu sesuatu yang lebih familiar. Kalau itu memang totally baru ya idenya. Yang lebih familiar didekatkan, terus nanti kita bisa menyambungkan atau membuat benang merah dengan ide yang baru itu tadi. Jadi ada dua tipe, tergantung apakah dia totally baru atau dia sudah sering disampaikan. Kalau udah sering berarti kita cari improvisasi di awal untuk sesuatu yang menarik untuk mengarahkan ke materi kita gitu. Oke. Ya. Baik, Firsi, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Direa. Selamat pagi, saya Direa dari Wima Madiun. Izin bertanya, Bu, bagaimana tips saat diberikan pertanyaan dari audiens kita menjawab dengan baik dan tidak menyimpang dari topik presentasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Daria ya. Mbak Daria, bagaimana tips menjawab dengan baik? Yang pertama adalah kita atur suara kita. Maksudnya tone-nya jangan terlalu cepat dan volumenya juga cukup. Itu menjadi satu poin penting. Kalau kita aja ngomongnya bisik-bisik itu, kayaknya yang ada kita sering kan dengar ada feedback gitu. Misalkan kita diskusi di kelas, terus temen ada feedback, temennya nggak ada. Sebetulnya nggak ada karena nggak dengar gitu. Jadi ada semacam itu. Jadi pastikan suara kalian cukup, volumenya, terus penekanannya cukup. Itu. Yang kedua adalah kalian menguasai materinya. Dan kalaupun ternyata nggak menguasai materinya, kan seperti tadi, kalau dia out of context, pertanyaannya itu di luar batasan jangkauan penelitian kita bisa sampaikan dengan tetap elegan, tenang, kata kunci itu tenang, karena semuanya sebetulnya audiens itu adalah sama seperti kita kan, asalkan kita itu tenang, mereka juga akan menerima dengan baik. Tapi kalau kita jawabnya ketus, maksudnya kita jawabnya atau kadang kan seakan-akan audiensnya tuh kayak gitu aja ditanyain gitu. Kita tetap harus dengan elegan menjawab gitu. Jadi menguasai materinya, suara yang bagus dan dengan cara yang baik gitu kira-kira Mbak. Terima kasih kepada Bu Mercy atas jawabannya. Berarti ketika kita menjawab pertanyaan kita tuh harus tenang ya Bu. Ya, karena cara muka juga mempengaruhi ya, meskipun kita nggak ngerti, waduh aku tuh nggak ngerti gitu. Jangan tunjukkan itu di audiens, jangan tunjukkan di mukanya, di muka kita gitu, dalam hati aja. Gitu. Oh, ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Mercy. Pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Mbak Irvina Widya. Saya Irvina Widya dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Izin bertanya, Bu. Seringkali saat menjawab pertanyaan setelah presentasi ketika kita tidak yakin akan jawaban kita sendiri. Biasanya keluar kata mungkin, sepertinya, dan terkadang untuk melangkah ke kalimat selanjutnya, kita tidak sadar banyak menyiapkan kata bagaimana tips untuk meminimalisir hal tersebut, Bu? Terima kasih. Oh ya itu pertanyaannya bagus dari Mbak Irvina. Kadang banyak sesuatu yang kita tidak sadar kita lakukan saat kita tertekan. Gitu. Ya contohnya gitu, waduh kita nggak jawab jawabannya terus gini. Atau kita ngucapin sesuatu kata berulang kali dan banyak. Nah, bagaimana untuk menghindarinya? Kita itu istilahnya apa namanya? Saya kok lupa istilahnya ya. Self correction gitu. Jadi kita nggak bisa self correction karena kita nggak ngerti kesalahan kita di mana atau kelemahan kita di mana. Nah, caranya yang pertama adalah yang pasti waktu kita presentasi di luar momen itu kan momen yang penting banget. Nah, pas yang sebelum itu atau apa, kita tanya teman terdekat, saya kalau presentasi itu bagus nggak ya, atau ada yang salah atau ada yang kurang gitu. Kamu tuh kalau presentasi tuh sukanya ngomong mungkin gini, nah gitu. Oh, akhirnya kita menyadari, kita bisa self correction kalau kita ngerti kesalahan kita. Kita sendiri aja nggak pernah kan mau nanya sama teman karena malu biasanya.
Kita nggak pernah saling memberitahu teman, atau kita memang tanya teman, enggak lah, ngomong malu lah gitu. Nah, pastikan itu kalian tahu kelemahan kalian dengan cara tanya ke orang terdekat, atau pas kalian latihan presentasi. Nah, biasanya mahasiswa saya suruh latihan presentasi di depan kaca. Coba kamu deh, kalau kamu malu depan orang lain, latihanlah presentasi di depan kaca selama durasi ini 15 menit. Terus ternyata kok aku kalau ngomong tangan saya apa gitu, atau tadi nah gitu. Kalau kita tahu, nanti kita bisa meminimalkan itu namanya self correction gitu. Baik, terima kasih kepada Bu Mercy atas jawabannya. Berarti kita harus lebih sering self correction ya, Bu? Ya, karena prinsipnya kita ya manusia itu sebetulnya kan continuous improvement ya. Nggak ada orang yang sekarang itu udah bagus, selalu stabil bagus. Dan kita selalu dinamis. Besok kita dituntut di lingkungan yang kayak gini, besok kayak gini. Kita harus selalu mau untuk melihat kelemahan diri dan ngupdate gitu. Oh, saya sekarang semester 6, saya harus persiapan ini, berarti saya koreksi nih, saya udah bisa belum ya? Saya harus kayak gimana ya garis cara perbaikannya gitu. Selalulah bersemangat untuk continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus untuk diri kita gitu. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Mercy. Saya lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Prilianti Adi Permani. Saya Prilianti dari SUNS. Izin bertanya, Bu. Apabila seorang grogi dalam presentasi, biasanya kecepatan dalam penyampaiannya secara tidak sadar menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Biasanya akan membuat penyampaian menjadi kurang jelas ke audiens. Kira-kira bagaimana hal tersebut dapat diatasi atau dicegah ya, Bu? Terima kasih. Ya, betul. Kalau kita keburu-buru tuh jadinya cepet banget. Terus audiensnya jadi nggak dengar intinya maksudnya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita pakai PPT kita sebagai guideline. Ya, PPT kan seperti tadi, jangan terlalu banyak tulisan. Kalau terlalu banyak tulisan, kita juga akan terpaku untuk melihat itu. PPT itu orang suka membuat kita itu menjadi terikat sebetulnya. Jadi jangan membuat PPT yang membuat kita itu tidak bebas berimprovisasi. Ya, pertama dari situ. Terus yang kedua adalah itu tadi, balik lagi adalah kita minta teman. Bisa aja sebetulnya waktu kita presentasi di seminar atau apa, itu teman kita misalkan suruh, nanti kamu duduk di depan ya. Pokoknya kita jangan sampai malu, tapi memang kita jangan ngomong ke audiens luas kan, orang tertentu aja, teman kita aja, dan aku kecepatan, tolong kasih kode. Saya kayak gitu, dulu waktu saya awal-awal masih mahasiswa. Kalau aku kecepatan tolong kasih tahu ya, gitu. Slow gitu. Jadi itu tips sederhana sih, tapi itu bermanfaat sekali karena kita nggak bisa kalau kita bisa aja temen kita tuh misalnya ngasih tulisan gini, ini tulisin kan nggak lucu gitu kan. Nah biasanya pakai kode kayak gitu, terlalu cepat gitu. Ya daripada kita dikoreksi sama audiens. Contohnya saya kalau mahasiswa jadi itu saya yang akhirnya bicara kan, Mbak kecepatan Mbak gitu, itu akan buat down kalian. Sebetulnya saya tahu ucapan dari saya akan buat down, tapi balik lagi kalau kalian itu tenang, fokus. Tadi poin yang sebelum saya sampaikan, berpikir positif. Kalau ada yang komplain, audiens komplain, kalian jangan langsung panik, berpikir positif. Oke, audiens saya ngomplain gitu demi kebaikan saya, biar pesan saya tersampaikan. Jadi gitu, itu kadang ada. Tetap berpikir positif, terus pakai guideline PPT itu tadi dan gunakan teman terdekat. Oke, itu Mbak. Masih mute Mbak Bunga? Baik, kepada Bu Mercy atas jawabannya yang sangat luar biasa. Saya lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Dari Cindy Ayu Mareta dari Fakultas Pertanian.
izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi atau menanggulangi perihal pendapat Ibu mengenai presentasi yang sering menyerobot jatah partner yang lain untuk menjelaskan, Bu? Karena ini sering terjadi di antara teman-teman. Sebenarnya ini juga membantu, akan tetapi tetap saja konsepnya tetap menyerobot. Sekian, terima kasih. Oke, ya, ini sering terjadi ya kalau presentasinya itu tugas tim kayak gitu. Terus jadinya overlap, yang ini udah ngomong, yang ini ada memang orang dalam satu kelompok yang ingin dia ingin tampil gitu loh. Dia ingin dinilai bahwa saya sangat menguasai, saya lebih leading di sini, saya lebih ini. Nah, yang pasti itu sebetulnya kembali ke kita. Saat kita itu merasa bahwa orang yang seperti itu merugikan kita atau merugikan orang lain, yang pertama kita jangan sampai seperti itu terhadap orang lain. Patuhilah kesepakatan yang kita bangun saat kita tim mau presentasi. Kamu ngomongnya sampai di sini, kamu ngomongnya sampai di sini ya, karena kan ini biasanya menyangkut penilaian dosen. Jangan kita bersikap arogan istilahnya ya. Karena sebetulnya audiens juga bisa menilai. Contohnya saya dosen saat mahasiswa berlima presentasi, ada yang dominan banget tapi dia berlebihan, terlihat dia sangat arogan. Justru nilainya jelek. Saya memberikan ini karena dia menekan kapasitas temannya lain untuk berbicara. Ya, jadi tetap kalau kalian berpandang, kamu Mbak Brilianti berpandangan seperti itu tuh sangat merugikan. Yang pertama kita jangan kayak gitu. Kita tetap patuh pada kesepakatan yang sudah dibangun. Atau patuh pada jatah kita saat ada pertanyaan yang nanggepin kita. Biarkan yang dia seperti itu, karena hal seperti itu dia tidak langgeng istilahnya ya. Dan orang bisa nangkep kok tipikal orang tuh kayak gimana. Yang penting kita tetap pada track kita melakukan dengan elegan, kita sangat menguasai materi dan tenang dalam presentasi. Kita nggak usah ikut-ikut orang yang nyerobot gitu. Oke, Mbak. Baik, kepada Bu Mercy, terima kasih atas jawabannya. Berarti kita harus tetap patuh pada saya. Ya. Terima kasih kepada Mbak Cindy Ayu Mareta. Apakah ada feedback? Baik, sepertinya tidak ada feedback. Saya lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Dwi Elmi Fityaningrum dari Fakultas Pertanian. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara mengatasi agar tidak grogi untuk menatap audiens? Biasanya yang ditatap orang yang di depannya dan yang lain ditatap karena groginya. Terima kasih. Oh iya. Jadi gini, sebetulnya orang itu punya beberapa tipe ya. Ada orang tipe visual, ada orang tipe auditori. Kalau saya tipenya visual. Saya akan lebih nyaman kalau saya memandang orang justru. Tapi kadang-kadang ya saya membayangkan, untuk jawaban tertentu saya kadang bayangin sesuatu. Tapi sesuatu intinya saya nampak gitu. Itu membuat saya nyaman. Nah, untuk orang-orang yang auditori, kita sebetulnya bisa lihat saat seseorang dia itu lebih nyaman nengok ke kanan, nengok ke kiri, matanya ke kanan, ke kiri, itu dia tipikalnya auditori. Dia kuatnya di pendengaran gitu. Akan tetapi kan kita nggak bisa ya, saya kayak gini, padahal presentasi tetap menuntut kita perform yang terbaik di depan audiens. Nah, caranya kayak gimana? Nah, minimalkan rasa grogi dengan tips-tips yang tadi. Jangan semakin kita menunjukkan kita itu gelisah, sebetulnya semakin kegelisahan itu semakin berlipat. Gitu ya, caranya tetap di mindset kita berpikir positif, dan ini nggak akan lama kok, presentasi itu nggak akan lama. Tujuan saya adalah menyampaikan ini, pesan saya tersampaikan. Kalian harus tetap positif, terus kalian menganggap bahwa mereka meskipun saya nggak kenal,
mereka juga menghargai saya dengan segala kelemahan. Misalkan saya mahasiswa, kalaupun saya nggak, misalkan nih momennya kalian anak semester 8, misalkan suruh presentasi internasional conference, kalian udah grogi banget, menatap aja nggak berani, ya tapi tetap berpikir positif itu tadi. Ya, jadi pandanglah lurus ke depan. Kalau kalian nggak berani natap matanya mereka audiens, ya sejajar pandangan kalian aja. Mungkin ketemunya tembok ya, ketemu tembok nggak apa-apa, tapi audiens akan lihat bahwa kalian natapnya ke depan gitu. Jangan tengok kanan tengok kiri, itu akan membuat audiens kalian menjadi semakin besar dan semakin tambah lagi groginya. Lurus aja kalau nggak berani natap orang. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Mercy atas jawabannya. Berarti kita harus tetap menatap ke depan, meminimalkan rasa grogi, dan tetap berpikir positif ya, Bu? Ya, betul. Terima kasih kepada Mbak Elmi Fitrianingrum. Apakah ada feedback? Baik, apabila tidak ada, saya lanjutkan pertanyaannya selanjutnya. Pertanyaannya selanjutnya dari Muhammad Fikri Akbar dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, izin bertanya. Apakah bisa atau boleh jika ada saat presentasi memasukkan unsur komedi untuk mengatasi grogi ataupun mencairkan suasana agar tidak kaku dan membosankan? Terima kasih. Terima kasih Mas Muhammad Fikri Akbar. Jawabannya boleh. Tapi kadarnya seberapa banyak itu tergantung dari tipikal acaranya. Ya, kalau kalian seminar hasil, ya nggak mungkin kan joke-joke-nya terlalu banyak. Jadi bolehnya boleh, tapi batasi di mana kalian bisa lebih, memang dia lebih, dia butuh joke lebih banyak untuk memang engage, lebih menjalin sama audiensnya, itu bisa. Jadi tergantung momennya, sangat boleh, dan itu menunjukkan bahwa orang yang bisa berkomedi atau sebetulnya berimprovisasi itu sebetulnya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa out of the box sebetulnya. Jadi keren Mas Fikri Akbar, tetap dilanjutkan. Nah, tergantung itu tadi ya, audiensnya juga siapa. Oke. Terima kasih kepada Bu Mercy atas jawabannya. Berarti memasukkan unsur komedi itu boleh ya Bu, tetapi harus menyesuaikan situasi atau momennya. Ya, betul. Saya lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya dari Abdul Aziz dari Fakultas Pertanian UNS, izin bertanya. Role modelsnya Bu Mercy dalam berbicara atau berpresentasi siapa Bu? Terima kasih. Oh iya, betul. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Memang kadang-kadang kita itu untuk mendapatkan satu pola, kita perlu contoh, sampel. Contohnya ya role model. Tapi kalau ditanya siapa gitu ya, saya itu bukan orang yang tipikalnya admire seseorang banget gitu. Yang sangat ngefans sama satu orang banget gitu. Karena saya menyadari bahwa setiap orang punya titik kuat masing-masing, dan saya berusaha menyesuaikan dengan tipe saya. Contohnya kalau presentasi, siapa yang saya contoh? Yang saya contoh adalah kalau yang di sini siapa ya? Yang di sini ya. Kalau di sini, maksudnya di FP, mungkin yang di luar aja ya, yang di luar kayak pembimbing saya, kandidat pembimbing saya untuk doktor, beliau Dr. Sastia dari Osaka University. Jadi beliau itu kalau presentasi sangat penuh semangat, menguasai materi, tapi have fun, tetap santai gitu. Nah itu salah satu role model saya. Meskipun saya juga combine dengan tokoh yang lain. Misalkan kemarin saya ngikutin kegiatan dengan rektornya dari UTS, Universitas Teknik Sumbawa. Beliau ngomongnya sangat terarah, tenang, elegan. Itu saya juga combine. Jadi gitu, artinya kalau kalian boleh menggunakan role model
dari seseorang. Yang terpenting adalah cocok dengan kepribadian kalian, gitu. Jadi jangan paksain itu ibunya nek nganu semangat lah. Ibunya tuh nek nganu ketawa-ketawa terus tapi saya nggak bisa jok, ya udah nggak usah niruin itunya. Yang mana yang fit buat kalian dalam presentasi. Oke. Terima kasih kepada Bu Mercy atas jawabannya. Berarti role modelnya haruslah cocok dengan kepribadian kita masing-masing ya, Bu? Ya, benar banget. Ya. Terima kasih kepada Mas Abdul Aziz yang sudah memberikan pertanyaan. Apakah ada feedback? Oke. Baik, apabila tidak ada. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung, nggak apa-apa. Mungkin tiba-tiba kepikiran pertanyaan tertentu gitu. Karena saya sendiri kadang seperti itu. Saya udah ngetik, terus pas terakhir tuh karena chatnya dari teman-teman, saya kepikiran aku juga mau nanya ini ya. Gitu. Boleh-boleh aja. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin bertanya? Semoga cukup jelas ya rekan-rekan, dan sebetulnya tujuan saya ini bukan berarti kalian tuh harus niru tipikal saya, enggak. Kalian carilah tipe orang atau presenter atau role model yang baik untuk kalian. Saya juga belum tentu cocok untuk kalian tipe saya gitu. Yang terpenting keinginan saya adalah kalian punya kemampuan yang baik untuk menyampaikan ide, karena itu menjadi landasan untuk kalian bekerja nanti, nggak hanya sekarang. Jadi universitas itu kan hanya tahapan kalian untuk mencari ilmu. Jadi sifatnya itu training dalam arti kalian tuh harus ngedownload ilmu sebanyak mungkin dari universitas. Nggak hanya ilmu akademik aja, tapi soft skill yang lain, dan itu setelah itu kalian pilih, oh ini cocok buat saya, yang ini kurang pas untuk kepribadian saya. Tapi yang terpenting saya nanti saat kerja saya bisa perform dengan baik, punya kemampuan berbicara, meskipun kalian hanya wirausaha gitu ya, bukan berarti itu bisa. Saya kan nggak kerja di kantoran, tapi apa ya, wirausaha nggak akan berkomunikasi. Suatu saat kan kalian juga sebetulnya akan menawarkan produk kalian ke suatu forum yang lebih besar. Kalian nggak akan jadi, suatu saat pasti ada momen di mana kalian harus berbicara di depan orang banyak. Dan harapannya tips-tips singkat hari ini bisa membantu. Gitu. Oke, Mbak Bunga. Berarti penyampaian seorang dosen atau penyampaian materi seorang dosen itu bisa menjadi inspirasi untuk kita menyampaikan suatu materi ya, Bu? Ya, betul Mbak Bunga. Silakan download dari dosen-dosen itu kayak ini ya, kayak link ya. Semua dosen itu link. Oh, saya download Bapak ini, saya downloadnya sukanya ininya, misalkan dia menyampaikan materi sambil disisipi, misalkan ada ayat-ayat agama gitu, ayat Al-Quran gitu kan, ada model gitu. Saya suka ini, kalian download ininya. Saya suka yang ini dari dosen, kalian download ini. Itu terlepas dari urusan akademik ya. Akademik itu kan udah memang baku, kewajiban kalian untuk perform sebisa mungkin. Oke. Lumayan nggak kerasa ya, udah hampir 1,5 jam. Sudah 1,5 jam memang, sudah. Iya, Bu. Teman-teman lain, apakah ada yang masih ingin bertanya atau ingin memberikan feedback dari pertanyaan yang sebelumnya?
Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya, apa boleh saya bertanya, Bu? Oh iya, boleh sekali. Bagaimana sih cara kita mengatasi ketika ada suatu orang nih yang mempunyai dia itu mempunyai materi yang sangat luar biasa, tapi dia itu tidak bisa menyampaikan materinya. Jadi bagaimana cara kita menggali ilmu yang sebenarnya ingin dia sampaikan tapi tidak tersampaikan, itu bagaimana ya, Bu? Oh iya, ada dosen, misalkan dosen saya dulu juga demikian. Beliau itu pinter banget, tapi kalau ngomong nggak enak didengar gitu. Ya, Bu, ya. Semacam itu. Tapi kan kita nggak boleh sih ya sebetulnya ngejudge seseorang gitu. Kamu tuh kalau, kecuali teman dekat memang minta saran ke kita ya, itu tuh beda lagi. Tapi kalau apalagi sudah beliau sangat pakarnya, tapi memang kalau ngomong tuh nggak enak gitu. Ya kita cari cara yang lain. Berarti dengan listening kan artinya nggak bermakna untuk kita, karena malah ruwet gitu, materi saking pinternya jadi ruwet gitu. Ya sudah, kalian gali materi beliau dari sumber yang lain. Misalkan oke, berarti nanti saya baca aja tulisannya beliau aja. Karena tulisannya beliau itu lebih terstruktur, dan kalau tulisan kan saya bisa memahami sesuai kapasitas saya. Oh segini dulu, saya baca segini dulu. Ya apalagi sesuatu yang rumit misalkan. Kalau saya dengerin langsung, saya tambah pusing, nggak ngerti. Jadi saya nanti akan baca aja sesuai kapasitas saya sedikit-sedikit. Karena itu juga ditentukan oleh kemampuan kita. Kadang ada yang ngomong, enggak dosennya enak kok, tapi menurut kita itu cepet banget gitu. Ya kita cari alternatif sumber lain, tetap dari beliaunya. Saya pikir pastikan dia juga punya karya-karya yang lain yang bisa kita gali informasi gitu. Ya, jadi gitu caranya. Karena memang ada orang yang seperti itu, tapi kita nggak bisa ngejudge terus, wah nggak enak nih, ngomong nggak enak gitu. Tapi kita perlu materinya kok, ya sudah, kita harus cari informasi yang lain. Oke. Berarti kita harus tetap menggali materinya dari sumber yang lain ya, Bu. Tidak harus cara dia menyampaikan suatu materinya. Ya, intinya kalau kita tetap semangat kan, kita kan punya rasa ingin tahu yang besar, itu adalah sumber energi utama yang membuat kita bisa kreatif untuk mencari alternatif cara untuk menggali informasi dari seseorang. Pastikan kalian punya semangat itu. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Mercy atas jawabannya. Sama-sama, teman-teman. Mungkin ini aja ya, kan sudah semoga cukup jelas, atau mungkin saya yakin yang lain juga saling bisa bertukar informasi dari tadi kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bisa saling sharing ya, intinya di situ. Semoga juga momen ini tidak hanya untuk saling membangun jejaring antar UNS, tapi tadi ada saya lihat juga dari universitas lain. Semoga kita suatu saat bisa bersilaturahim di momen yang lebih mendekatkan kita ya. Nah, menjalin jejaring, dan nanti insya Allah di sesi ketiga kita bahas cara nulis skripsi biar enggak ya tips and trick gitu ya, karena pasti itu juga tantangan terberat dari seorang mahasiswa setelah berlelah-lelah berjibaku dengan aktivitas penelitian, sisanya skripsi. Nah, kita akan cerita bareng-bareng ya. Lebih banyak kita sharing aja, artinya kalau ada problem yang memang sekiranya saya bisa membantu memberikan solusi dari pengalaman-pengalaman saya, ya intinya di situ sih, bukan materinya ya. Jadi ini bukan materi baku PPT yang saya kasih, itu guideline umum saja. Oke. Minggu depan kita akan membahas tips mudah menulis skripsi dan tugas akhir ya, Bu. Ya. Berarti skripsi dan tugas akhir itu ada tips mudahnya ya untuk menulis. Karena kan orang itu mikir skripsi dan tugas akhir itu adalah suatu hal yang sulit. Ya, nanti yang penting adalah mudah tapi benar ya, jangan mudah terus nggak dikerjain, sama aja mudah sih, tapi jadi nggak benar. Ya nanti kita bahas, kita tunggu, kita gabung lagi, kita ngobrol lagi di minggu depan. Oke.
Apakah akan dicukupkan, Bu? Ya, monggo. Baik, terima kasih kepada Bu Mercy yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga memberikan jawaban yang sangat bermanfaat bagi kami. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga di pekan depan kita bisa dipertemukan lagi dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin. Dan kami akan memberikan notulensi di WhatsApp group. Jadi dimohonkan jangan keluar WhatsApp group terlebih dahulu. Dan juga kami akan memberikan evaluasi terkait sertifikat. Kami selaku tim online sharing session memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya juga selaku moderator meminta maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam memandu acara pada pagi hari ini. Termasuk juga apabila ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada yang belum terjawab. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga keadaan cepat membaik agar kita bisa saling bertemu secara langsung. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screenshot bareng nggak, Mbak? Tadi saya belum nyimpen screenshotan. Mau foto bareng ya, Bu? Oh ya. Ya, sebentar ya, Bu. Ya, silakan rekan-rekan mungkin biar bisa tampil. Ya, terima kasih yang masih stay sampai akhir. Terima kasih, Bu. Hey, foto yuk. And then together with the Lembaga Masyarakat Desa Hutan, so what they do is they distribute initially behavior, and so they promote grass seed, grass at the time, and give training to the farmers. And then from the Perhutani side, they allocate 28 hectares of forested land for this project. So they to grow the forest, and at the same time they also grow the big forest, the young forest. And the farmers, and they provide labor, and also they develop communal land. So from this kind of how to engage with the smallholders, and I think it is good. Okay, thank you for your attention. Right. Yeah. Just in time. Udah ya katanya? Sebentar, Bu, ini sedang dipersiapkan. Oh iya. Mbak Panitia mungkin bisa tahu yang paling jauh dari mana ya dari database-nya?